Ya, kali ini kita akan melakukan penerbangan long range lagi. Untuk mengulangi yang sebelumnya, kita sudah menyiapkan drone dan baterainya dengan baterai yang full 100%. Mudah-mudahan penerbangan long range kali ini bisa menempuh jarak yang lebih jauh, lebih dari 1 km, 2 km, atau 3 km. Kita mengandalkan sinyal dari antena remote ini, mudah-mudahan bisa terkoneksi sampai sejauh mungkin. Masih penerbangan di atas kota Ponorogo, kita masih menuju ke arah selatan kota Ponorogo. Di pagi hari ini kita akan melihat pemandangan untuk kota Ponorogo dari atas. Baik, kita langsung mulai penerbangan. Oh ya, sebelumnya saya akan menggunakan fitur 4Fly. Seperti apa ya? Coba kita lihat. Wow. Kita berputar untuk ke arah selatan. Ya, ke arah agak agak ke barat daya biar bisa melihat. Ini sepertinya ada acara ya ada acara senam di perumahan Kertosari Indah. Ya, kita langsung saja terbang. Naikkan dulu untuk kameranya. Oke. Sebentar. Cukup segini ya untuk kameranya ya. Oke. Bismillah. Naik dulu ke atas sambil jalan. Kita sudah masuk ke ketinggian 80. Kita nanti terbang di ketinggian maksimal 120 meter ya, karena itu yang diizinkan untuk ketinggian penerbangan drone. Ya. Ya, ini di komplek perumahan ada acara senam pagi di hari Minggu. Lumayan seru ya, nggak apa-apa. Penerbangan tetap berjalan. Ini agak sedikit berkabut ya. Untuk cuacanya, atau karena masih pagi hari jadi kabutnya masih ada. Ya, ini sudah masuk di jarak, sudah menempuh jarak hampir setengah kilo ya, 460-an, 470, 480 dengan ketinggian
120 meter. Ini sudah masuk di jarak setengah kilo. Kita masih menuju ke arah selatan, ke arah barat daya pastinya ya, tetap apa namanya, arahnya yang pasti ke arah barat daya. Nah, itu kita terbang di atas kota Ponorogo. Iya. Ya, jarak yang ditempuh sudah 700 meter, 800 meter, hampir 800 meter, hampir 1 kilo ya. Dengan kecepatan terbang drone 4,5 meter per detik. Balikan kalau maju mundur, nanti kompak ya, maju mundur, kiri kanan, maju mundur. Nah itu baru 1 atau 2 perintah. Konsentrasi. Ini masih lurus terus ke arah barat daya. Kita ada di atas, itu masjid apa ya? Loh, berhenti. Wah, sinyalnya berhenti. Mas, sudah 1 kilometer, 1,1. Sudah 1,1. Height limited. Coba kita ke arah selatan ya. Oh, sinyalnya lemah. Sudah di jarak 1.275 meter atau 1,2 kilometer ya. Sinyal antenanya lemah, terputus sehingga videonya tersendat. Nah, dia berhenti. Jalan lagi. Sudah 1,3. Sudah 1,3. Sudah 1,4 kilometer jarak yang ditempuh. Sinyal antenanya lemah, jadi videonya tersendat. Tapi drone-nya masih jalan. Drone-nya masih jalan. Height limited. Ya, drone-nya masih jalan ya. Height limited. Oh, dia menuju barat daya drone-nya itu. Ya. Oke, antenanya memang harus diluruskan dengan posisi drone-nya ya. Ini sudah 1,5 kilometer. Sudah 1,5 kilometer. Nah, drone-nya terus mengarah ke arah barat. Sudah 1,5 kilometer.
Sudah 1,6 km, memang tersendat-sendat untuk sinyalnya. Jadi videonya sebentar mati, sebentar hidup. Maju mundur kanan. Kita terbang di atas, ini gedung apa ya? Ya, tampak kecil-kecil jadi tidak bisa mengidentifikasi untuk bangunan-bangunan yang ada di bawah. Posisi drone masih terus terbang ke arah selatan. Ini sudah mencapai jarak Height limited. 1,8 km ya. Sudah mencapai jarak 1,9 km. Kita Height limited. ya. Sudah mencapai 2 km ya. Sinyalnya terputus, drone-nya berhenti, kita masih jalan lagi. Oke. Ya, sementara sampai di situ aja dulu ya. Kita Height limited. RTH aja ya. Oke. Coba kita explore dulu untuk sinyalnya terputus. Sinyalnya terputus. Height limited. Iya. Sinyalnya terputus, jadi dia RTH secara otomatis. Oke, kita return to home kembali secara otomatis karena tadi memang sinyalnya terputus ya. Di jarak 2 km kurang lebih. Wah, ini keren ini. Sinyalnya terputus, tapi drone tetap masih ini. Rekamannya jadi berhenti ya kalau sinyal terputus ya. Oh, dia di arah barat daya, benar-benar barat daya. Sayang sekali untuk pagi hari karena kabutnya masih masih banyak, jadi cahayanya agak redup ya oleh kabut. Sinar mataharinya tidak bisa menembus kabut-kabut. Kita terbang miring ya, terbang miring. Ini untuk terbang miring keren ini. Sudah di 600 meteran. Drone sedang dalam perjalanan kembali, atau istilah drone-nya adalah RTH, Return to Home. Ya, untuk baterai masih sisa 59%. Artinya masih banyak baterainya ya. Jadi tidak dikhawatirkan habis. Berarti
Kalau masih sinyalnya kuat itu masih bisa menempuh jarak sampai 3 km sampai 4 km, bahkan mungkin sampai 6 km sesuai dengan klaim dari desain drone ini sendiri. Iya, sudah mendekat di jarak 100 meteran. Iya, Down. oke, drone sudah ada di atas kita ya. Coba kita gerakan untuk kameranya ke bawah, arahkan ke bawah. Wah, dia jauh sekali ke belakang. Oke, pas di atas saya ini drone-nya. Jadi dia untuk otomatis return drone. Kita matikan aja ya untuk turunnya. Oke. Stop, return home. Nah, kita terbangkan lagi ke depan. Oh, kita putar. Kita mau lihat orang lagi senam ya. Oh, udah selesai. Udah selesai senangnya. Udah selesai senamnya bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita turun aja. Kita turun, maju. Suka mengagetkan. Turun lagi. Oke, ya. Drone tadi kita terbangkan sudah menempuh jarak sekitar 2 km ya.
ke arah barat daya Kota Ponorogo. Jadi di atas permukaan Kota Ponorogo kita melihat Kota Ponorogo dari atas ketinggian 120 meter dan jarak tempuh dari titik penerbangan ke arah barat daya itu tadi kita sudah mencapai titik 2 km. Sebenarnya baterainya masih tersisa banyak, tapi karena sinyal antena dari remote-nya ini sering terputus dan lemah, dan di jarak 2 km akhirnya drone memutuskan untuk RTH, return to home, secara otomatis. Jadi itu tadi, meskipun drone ini didesain bisa mencapai penerbangan hingga 6 km, tapi kalau sinyal antenanya itu terputus di tengah jalan atau lemah, tidak terkoneksi, katakanlah hanya 1 km atau kurang dari 2 km, kalau sinyal antenanya itu tidak terkoneksi karena biasanya terhalang oleh pohon atau terhalang oleh bangunan-bangunan tertentu, ketika drone itu sudah menempuh jarak jauh, itu dia akan semakin tampak turunnya meskipun ketinggian yang masih stabil 120 meter, sehingga rentan terhalang oleh bangunan-bangunan atau pohon-pohonan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sudah terhalang seperti itu, maka sinyal antena dari remote ke drone itu akan terputus. Nah, ini memang kalau mau bisa menerbangkan sampai 6 km seharusnya memang di dataran yang tertinggi atau di dataran yang lepas tanpa penghalang. Kalau misalkan di laut misalkan, biasanya beberapa droner itu menerbangkan drone di Surabaya di jembatan Suramadu. Itu bisa mencapai titik maksimal dari kemampuan long range-nya drone itu. Kalau misalkan nyampe 6 km, bisa jadi sampai 6 km, mungkin bisa lebih. Ya, demikian untuk untuk penerbangan drone kali ini, mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih. Kita landing. Down. Landingnya tidak pas, tapi nggak apa-apa. Loh, udah mati.